Kembali lagi di channel YouTube sobatku Sobat Loren. Salam ya. Salam luar biasa. This is the one and only. Jadi di video kali ini aku akan nge-share ke kalian tentang Angga Self Experience. Tentang dulu aku sama Raka ikut pameran Study in Japan Fair tahun 2019 kalau nggak salah. Ya. Di Japan Fair itu Itu pameran pendidikan sekolah-sekolah di Jepang, sekolah bahasa, universitas itu. Jadi itu menawarkan program beasiswa untuk siswa internasional. Jadi untuk siswa Indonesia bisa. Hanya yang beasiswa, jadi kayak umum gitu. Kalau misalnya nggak yang banyak duitnya ya juga ada gitu. Tapi rata-rata mereka semua menawarkan program beasiswa gitu. Jadi kayak ada booth-booth gitu hampir sama seperti pameran sekolah pada umumnya. Tapi ini pameran sekolah Jepang gitu. Jadi banyak sekali orang-orang penting ada di Jepang yang memperkenalkan sekolahnya gitu. Yang pertama aku akan ngebahas tentang ini ya, University Degree Course Offered in English ya. Buku ini dibuat oleh Jaso, tidak diperjualbelikan ya. Jadi hanya dikasih ke orang-orang yang ikut program pameran ini. Sebelumnya ini ada rundown-nya ya. Ini yang tahun 2018. Ini rundown-nya Study in Japan. Jadi Study in Japan Fair ini diadakan di Indonesia itu cuma 2 kali. Yang ada di Surabaya dan yang ada di Jakarta. Ini ada rundown-nya gitu kayak tempat, jadwal pamerannya, jam-jamnya gitu, lengkap banget gitu. Terus di sini juga ada denanya. Dena kayak tempat misalnya kalian mau tanya-tanya ke booth misalnya sekolah Kanazawa atau sekolah Shizuoka gitu kan, bisa tahu dari tempat duduk merekanya gitu. Di sini ada kayak program-program sekolah ini. Jurusan sekolah, lembaga juga jurusan kayak fakultas-fakultas gitu kayak fakultas engineering, terus social science juga ada, terus humanities gitu, banyak banget sini yang menyediakan program yang ada program sarjana, ada program S2, S3-nya, terus ada program yang kelas bahasa Inggris ataupun yang kelas asli bahasa Jepangnya, banyak banget gini. Yang tadi ya, University Degree Course Offered in English ini program-program fakultas-fakultas di Jepang yang menawarkan program bahasa Inggris gitu ya, khusus bahasa Inggris saja. Bisa lihat sendiri di sini banyak banget, ada kayak Nagoya University, jurusan kayak Linguistic and Cultural Studies program juga ada. Jadi ini benar-benar ini universitasnya, terus di sini ini kayak fakultasnya gitu, fakultasnya membuka kelas program bahasa Inggris gitu. Di sini gelarnya juga nanti ada. Jadi benar-benar lengkap banget di sini ya gitu. selanjutnya akan ada buku ini. Buku ini tidak diperjualbelikan. Kalian akan mendapatkan buku ini dengan cara mendaftar, mengisi kuesioner, mengisi angket, lalu dikumpulkan. Kalian akan mendapat buku ini. Kalian harus ngisi kuesioner kayak gini ya, waktu ikut Study in Japan Fair gitu. Buku apa sih ini? Buku panduan bersekolah di Jepang. Di sini kalian akan mengenal sistem pendidikan di Jepang, negara Jepang itu negara seperti apa begitu. Lalu bagaimana Anda menempuhnya, langkah-langkah untuk ke sana bagaimana gitu. Bahkan Anda bisa bekerja di Jepang sambil kuliah, ada di buku ini. Di sini juga ada daftar universitas yang ada di Jepang, baik swasta, negeri, akademi, kejuruan gitu ada di sini. Dari Hokkaido sampai Okinawa di sini lengkap ada. Jadi selanjutnya kita akan ngejelasin tentang universitas yang waktu itu kita datengin booth-nya dan tanya-tanya gitu. Jadi kita sharing universitas apa yang kita datangi booth-nya gitu. Dimulai dari Raka dulu. Pertama ada Tokyo International University. Yang ditawarkan waktu itu adalah E-Track Program, English Track Program. Jadi yang ditawarkan program bahasa Inggris. Program bahasa Inggrisnya. Jadi program bahasa Inggris itu ada 2, ada ekonomi bisnis dan hubungan internasional. Jadi selama kuliah itu kalian tidak akan menggunakan bahasa Jepang. Kalian akan menggunakan bahasa Inggris selama 4 tahun kalian akan menggunakan bahasa Inggris. Kenapa milih TU ini? Ada kelebihan yaitu dia ini mempunyai mitra dengan universitas yang ada di Amerika Serikat, Wilmette University. Jadi dosennya yang ada dari sana untuk menjadi tenaga pengajar di TU ini. Jadi kalian kuliah di Jepang tapi dosennya itu dosen orang barat gitu, ya, orang Amerika Serikat. Nuansanya itu kayak gak di Jepang gitu, jadi kayak kuliah di barat gitu. Soalnya kan kalian ikut yang program bahasa Inggris loh. Coba kalian ikut sekolah kelasnya yang reguler, kelas bahasa Jepang, pasti kerasa kayak di Jepang gitu. Ya, jadi terserah kalian sih, kalau kalian nggak pede bahasa Jepang ya bisa ikut yang kuliah
di Jepang tapi nuansanya bahasa Inggris gitu. Program beasiswanya ini tuh ada 30%, 50%, 80%, dan 100%. Nah, program itu kalau masuk dulu berarti. Kalau masuk dulu ya, masuk dulu. Jadi masuk pakai biaya dulu biasanya. Iya, masuk biaya sendiri dulu, lalu terus bisa apply beasiswa menurut berdasarkan nilai tingkat IPK gitu. Dan prestasi kalian gitu. Jadi menentukan berapa persen beasiswa yang kalian dapat gitu. Ya. Untuk programnya seperti ini. Ini satu ya, yang apa yang tadi ya, yang dua e-track program tadi. Ini ada beberapa aplikasi yang harus kalian apply, harus kalian isi. Salah satunya kalian harus memiliki sertifikat TOEFL, EBT atau IELTS gitu. Karena ini kan program bahasa Inggris gitu. Jadi kalian harus memiliki kemampuan bahasa Inggris terlebih dahulu gitu. Biar mereka bisa menilai sejauh apa kemampuan bahasa Inggris kalian gitu. Yang kedua ada yang namanya Ritsumeikan Asian Pacific University ya. Jadi ini bukan APU yang biasanya, tapi Ritsumeikan APU ya, ini beda. Saya juga ngiranya dulu itu sama gitu waktu itu. Jadi di sini ini Asian Pacific University ini juga menyediakan kelas internasional program bahasa Inggris, kurang lebih sama persyaratannya seperti yang Tiu tadi. Salah satunya ada surat rekomendasi, terus ada sertifikat TOEFL, kemampuan bahasa Inggris, TOEFL IBT atau IELTS ya. Itu kurang lebih seperti itu. Terus ini model kalau kalian mau apply, ini model formulir pendaftarannya ya, ada 2 macam gini. Nah, yang utama itu yang ini, yang undergraduate application form ini ya. Nah, di sini nih saya coba kamu pegang ini lah. Sambil jelasin ya dia. Jadi di APU ini ya, syarat-syaratnya itu udah disingkat di sini. Salah satunya itu mau ngisi formulir pendaftaran ya, ini formulir pendaftaran 2 ini, terus disuruh ngapain itu, menulis 4 esai dalam bahasa Inggris, menulis 1 esai gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di dalam sini ini semua itu lengkap gitu. Pertama kalian harus mengisi application form, kayak nama, kayak data diri pribadi kalian, terus email gitu kan ngisi. Terus kalian harus mengisi education history juga, background sekolah mulai dari SD, SMP, SMA. Terus kalian ngisi ini ada application essay yang dimasuk di sini. Jadi kayak gini, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang dikhususkan gitu, kayak ngapain kamu masuk di sekolah ini, kontribusi apa yang bisa kamu berikan di sekolah ini, terus pengalaman apa yang membuatmu menjadi pribadi yang bisa diuntungkan gitu. Ada sertifikat eligibility juga, terus ada letter of recommendation dari kepala sekolah atau wali kelas kalian gitu. Jadi banyak banget harus kalian isi di sini. Terus ada juga APU Tuition Reduction Scholarship. Jadi kalian kalau ingin keringanan biaya kan bisa isi gitu kan. Kenapa kalian butuh keringanan biaya gitu, jadi alasan kalian kenapa itu. Kalau misalnya kalian sumber pendapatannya kurang atau apapun itu kalian bisa isi gitu. Jadi lengkap banget di yang formulir pendaftaran yang satu ini. Terus untuk yang pendaftaran yang satu ini bukan lebih ke formulir ya, tapi kayak susunan timeline. Bukan timeline, waktu, kayak ada waktunya, ini schedule for international applicant. Jadi setiap tahun itu ini untuk tahun 2018 kalau nggak salah waktu itu. Kalau sekarang nggak tahu, tapi kayaknya bulannya itu hampir sama timeline waktunya itu. Ini periode pembukaan beasiswanya itu kapan. Jadi lebih ke panduan gitu, masuk ke sekolah ini, tahap-tahapnya apa. Terus salah satunya kayak ini requirement-nya, jadi kalian harus memiliki language proficiency. Kalau ingin mengikuti kelas bahasa Jepang ya, bukan kelas Inggris. Jadi kalian harus memiliki nilai EJU itu semacam UTBK kan jenisnya. Jadi Examination Japanese University, jadi ujian masuk yang universitas gitu, namanya EJU. Kalian harus punya JLPT juga, minim N1 dengan nilai 90 poin. Wow, 90 poin ini nggak mudah loh, apalagi N1. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus yang terakhir ini ya, majalah Kicau. Jadi majalah Kicau ini bukan majalah burung ya. Ini majalah Kicau ini jadi majalah yang ditulis oleh mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Jepang, khususnya berkuliah di APU ini, APU Ritsumeikan APU ini. Nah, kalian kan mesti kalau di universitas itu ada yang namanya Forda ya, forum daerah itu kan mewakili daerah tertentu yang ada di universitas itu, seperti mewakili Forda Jawa Timur, Forda Jawa Barat gitu kan. Nah, di APU ini juga ada yang namanya Himpunan Mahasiswa Indonesia, seperti namanya APU INA, APU Indonesia gitu. Ya, namanya majalah komunitas APU INA. Terus di dalamnya sini terdapat kayak panduan gitu, seperti tips mencari apartemen. Soalnya kan
kita kan bukan orang Jepang asli dan Iya. baru pertama kali datang ke Jepang gitu, kayak bingung mau kemana gitu, cari tempat tinggalnya. Di sini ada gitu, terus mencari apartemen, apa namanya, cara-cara untuk apa keperluan Memenuhi pribadi, keperluan ya, pribadi. pakaian, terus konverter barang, terus uang itu di sini dijelaskan itu secara lengkap. Terus apalagi ya? Juga menjelaskan itu budaya Indonesia yang akan dikenalkan di sana, yang dikenalkan. Oh, di sana. benar. Terus juga ada shopping guidance ya. Jadi tempat-tempat apa ya, kayak toko-toko, restoran yang bisa kalian kunjungi di sana gitu. Kayak ada yang ada di Marusoku, terus ada Hirose, ada Max Value, jadi lengkap banget gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya kalian diterima di Ritsume Ikan Apu ini dan bingung, nggak tahu mau belanja kemana, mau beli pakai makanan atau pakaian di mana, mau bertempat tinggal di mana, nggak perlu takut, karena dengan kalian memiliki majalah Kicau ini kalian sudah sudah dapat semua informasi-informasi penting itu loh, yang urgent yang bisa kalian kalian penuhi loh. Selain itu di sini juga memperkenalkan budaya-budaya Indonesia ke Jepang dan budaya Jepang ke Indonesia, jadi kayak timbal balik gitu. Jadi lengkap banget di majalah Kicau ini. Selanjutnya ini ada kampus Waseda University. Waseda University ya. Jadi Waseda University top nomor 1 secara global untuk universitas swasta yang dari Jepang. Tapi kalau secara nasional itu nomor 2 setelah Toda ya. Ya, gitu. Kalian tahu pasti ini kan, Tokyo Tower kan? Nah, Tokyo Tower. Tokyo Tower itu yang membuat itu, yang bangun itu teknisiannya ya, dari sini. Alumnisnya Toda. Waseda. Waseda ya itu. Jadi Waseda University termasuk ranking 26 di dunia ya. Jadi ranking universitas di seluruh dunia itu dia ranking 26 dan ranking nomor 1 di Jepang. Ya, di Jepang. Lalu untuk tahun 2017 ini ya. Waseda ini terdiri dari beberapa kampus. Ya, ada kampus Toyama, Tokorozawa, ada Nishi Kitakyushu, ada Nishi Waseda itu. Ya, begitu, Nishi kampus. Jadi kampusnya terpisah-pisah gitu. Jadi kalau misalnya kalian bingung, di sini ada denanya gitu, termasuk kayak tempat-tempat nongkrongnya, terus gedung-gedung fakultasnya juga dijelasin di skema ini. Di sini ada estimasi biaya hidup kalau di sana itu biayanya apa aja, ada biaya makanan, biaya personal gitu, di sini juga ada. Jadi buku ini jelasin juga secara lengkap gitu. Panduan sebagai mahasiswa di sana itu estimasinya apa aja, kampusnya di mana. Biaya hidupnya itu. Udah diperkirakan sama di buku ini gitu. Terus gimana cara program-programnya? Nah, ini program. Ini ada jurusan dan program-program mulai dari S1 sampai S3. Jadi ini ada jurusannya, itu ada buat doktoral, buat master, buat ini programnya ya, program master, terus program doktoral, master profesional, master doktoral itu. Terus ini ada graduate schoolnya, dari sekolahnya. Terus ini ada aplikasi periodenya, periode pendaftarannya sampai kapan, nah seperti ini. Terus ini kayak persyaratannya kita apa yang harus kalian penuhi gitu. Nah, ada tanda OO nih. Terus ada baliknya juga. Nah, itu. Jadi lengkap banget buat pelajar internasional yang bingung mau daftarnya gimana, kalian bisa baca panduan di sini aja. Udah cukup daripada buku yang tadi. Jadi yang di sini tuh diperlukan dua bahasa, bukan bahasa Inggris saja, bukan bahasa Jepang aja, tapi dua bahasa. Dua-duanya. Jadi kalian punya JLPT dan juga TOEFL IBT atau. Terus untuk biayanya sendiri gimana biayanya? Ini panduan biayanya yang di sana ada versi Jepang, versi yen, versi dolar Amerika, ada versi rupiahnya gitu. Untuk memudahkan kalian membacanya gitu kan. Ya, gitu. Terus misal kayak kelas School of Political Science and Economics gitu ya. Biaya yang dibutuhkan di sini itu sekitar 1.217.400 hingga 1.219.800 yen ya. Ini yen ya, bukan rupiah. Kalau dirupiahkan itu sekitar 158 juta. Ya 158 jutaan sampai 158 juta 400 ribuan. Wow. 100 juta cuy masuk Waseda kan. Kalian kalau nggak pinter banget jangan masuk sini ya. Pikir-pikir itu uang tadi itu bisa buat beli mobil satu dapat itu dari atau buat uang muka gitu. Kalau kalian mau masuk sini ya kan harus pinter-pinter banget lah. Kalau enggak ya kan harus bayar biaya sendiri ya, segitu tahu sendiri biayanya nggak murah tuh.
Jadi rata-rata yang kami jelaskan di sini semuanya mungkin ya itu kampus swasta. Swasta, hampir semua kampus swasta ya, nggak ada yang negeri kan? Nggak ada yang negeri. Waseda, terus TU, terus APU, Ricumekan APU, semuanya swasta gitu. Jadi tadi benar-benar pengalaman pribadi kita mengikuti pameran Study in Japan Fair tadi, dan itu adalah sebenarnya banyak yang kita ikuti universitasnya dan brosurnya gitu kita dapat lebih banyak, tapi tadi yang fokus utama yang bisa kita bahas gitu karena kita mendalami benar-benar mendalami waktu itu mendengarkan gitu universitas ini menawarkan apa, terus program apa aja, kurang lebih seperti itu. Ini sebenarnya terjadi 2 tahun yang lalu ya, mungkin ada kesalahan informasi atau informasi yang salah karena ini tadi yang kita jelaskan adalah tahun 2018, tapi kurang lebih hampir sama secara garis besar. Mungkin yang berbeda itu cuma tanggal pendaftarannya aja itu. Untuk persyaratannya mungkin sama-sama aja gitu. Jadi kalian yang ingin lebih detail atau belum jelas, kalian bisa ikut langsung aja di Study in Japan Fair. Acara ini diadakan di Indonesia setiap tahun ya, setiap tahun. Kalian bisa ikut yang ada di Jakarta atau yang ada di Surabaya. Menurut domisili kalian, sesuaikan dengan domisili kalian mau ikutnya Surabaya atau yang Jakarta. Tapi lebih lengkapnya sih yang ada di Jakarta. Jadi pameran universitasnya itu lebih banyak gitu daripada yang ada di Surabaya gitu. Bagi kalian suka silahkan klik like Dan juga komen. Jika kalian ingin menambahkan apapun itu dan menanyakan yang lebih detail bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terpenting adalah kalian subscribe video ini ya. Tekan lonceng di bawah itu ya, klik ting 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 ya gitu. Biar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video ini. Sekian dulu, aku Angga Ramadan. Aku Raka. Sobatku Sobat Loren. Salam luar biasa.